Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Puspita Salih dengan NPM 202170096. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim dengan beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi yang saya ketahui. Yang pertama ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim antara lain adalah yaitu suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban, awan, dan curah hujan. Dan begitupun cuaca adalah keadaan udara pada wilayah dan waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi secara lengkap. Yang pertama, nama alat yaitu barometer. Kemudian fungsi alat digunakan untuk mengukur udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Kemudian ada satuan. Satuannya adalah atmosfer dan CMHG. Kemudian ada cara pekerjaan alat. Cara pekerjaan alat itu jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca itu sedang bersahabat. Sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan akan terjadinya badai. Dan yang terakhir ada cara penempatan alat. Cara penempatan alat yaitu hanya bisa digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca dan tidak mudah dipindahkan atau sedikit sulit untuk dibaca. Kemudian nama alat yang kedua adalah anemometer. Fungsinya yaitu alat pengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin itu. Dan satuannya yaitu adalah meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Kemudian ada cara alat kerja. Cara pekerjaannya yaitu anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka pada saat tertiup angin. Baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Kemudian yang terakhir ada cara penempatan alat. Cara penempatan alat yaitu agar alat bekerja efektif antar benda sekitar diberi jarak yang cukup jauh. Untuk memperoleh data yang matang harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Nama alat yang ketiga adalah hygrometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur kelembaban udara dan satuannya adalah Celcius. Kemudian cara kerja alat yaitu hygrometer terdapat pada dua skala. Yang pertama menunjukkan kelembaban dan yang kedua adalah menunjukkan temperatur. Cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur pada kelembabannya. Dan yang terakhir cara penempatan alat. Cara penempatan alat yaitu pada saat pengukuran dengan hygrometer selama pembacaan harus diberi aliran udara yang berhembus ke arah alat dengan secara kertas atau kipas. Sedangkan pada kling alatnya harus diputar. Kemudian yang keempat adalah nama alat yaitu termometer bola basah. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara. Dan satuannya yaitu suhu derajat Celcius dan kelembaban dalam persen. Kemudian cara kerja alat yaitu suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bagian bawah termometer dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian udara yang angin diukur dengan suhunya. Kemudian cara penempatan alat yaitu air raksa dikenal sehingga cukup berbahaya bila tidak digunakan dengan sangat hati-hati. Kemudian nama alat yang kelima adalah termometer bola kering. Fungsinya yaitu alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara. Dan satuannya adalah Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Kemudian ada cara kerja alat yaitu air raksa yang ada di dalam termometer akan mengembang ketika ia menerima panas dari media yang akan diukur, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada suhu termometer tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah cara penempatan alat. Cara penempatan alat jika kita ingin mengukur pada suhu udara dengan termometer, maka terjadi perpindahan kalor dari udara ke buih
termometer tersebut. Kemudian nama alat yang keenam adalah barograf. Fungsinya yaitu alat pencatat tekanan udara secara otomatis dan satuannya yaitu satuan milibar. Kemudian cara kerja alat yaitu arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga diketahui tekanan udaranya. Kemudian yang terakhir cara penempatan alat. Cara penempatan alat untuk mengaplikasikan harus menghubungkan beberapa kapsul atau sel aneroid dengan membuat track dan khusus untuk harga untuk merekam data tersebut. Kemudian nama alat yang ketujuh ada panci penguapan. Panci penguapan fungsinya yaitu untuk digunakan mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu. Kemudian satuannya yaitu adalah milimeter. Cara kerja alat tersebut yaitu setiap pagi harus diukur dengan ketinggian air pada panci tersebut yang berdiameter 120 cm. Kemudian dengan termometer dicatat oleh termometer apung mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan pada kecepatan arah angin tersebut. Kemudian cara penempatan alatnya yaitu dengan apabila terjadi hujan lebat, air akan tumpah dan bak sehingga besar penguapan yang terjadi tidak dapat diukur. Kemudian pengukuran tersebut bervolume air dengan cara menggunakan menambahkan atau mengurangi. Kemudian nama alat yang terakhir yang ke-8 adalah ombrometer. Ombrometer fungsi alatnya yaitu digunakan dalam mengukur curah hujan. Satuannya adalah milimeter. Kemudian cara kerja alat tersebut yaitu terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan suatu tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Kemudian yang terakhir cara penempatan alat tersebut yaitu alat ini harus dipasang dengan ketinggian 120 cm sehingga dibutuhkan alat khusus untuk menjangkau ketinggian tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau penjelasan yang kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.